warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Nur Maryam. Saya pendamping PKH Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 2, cermat meminjam dan menabung, langkah 3, poin 3 sampai 5. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, nah tadi kan kita udah membahas flip chart mengenai tempat meminjam ya Bu ya, berdasarkan pertimbangan sumber, proses cepat dan mudah, perlu jaminan, ada batas maksimal pinjaman, bunga total pengembaliannya tinggi, periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan. Nah, kira-kira kalau dalam posisi teramat sulit, tidak ada pilihan lain, tabungan sudah habis, aset sudah semua terjual, tapi kebutuhan mendesak masih belum terpenuhi, kira-kira ibu-ibu akan memilih sumber yang mana untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu? Silakan, siapa yang akan mencurahkan pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan Bu Am. Saya lebih baik kepada saudara untuk minjam sedikit aja, enggak besar gitu kan, bisa sama saudara. Dikarenakan kalau pinjam sama saudara tidak ada bunganya. Iya, bagus, terima kasih Bu Am. Tepuk tangan dong buat Bu Am. Iya, nah sekarang coba ada yang punya pendapat lain barangkali kalau posisinya seperti itu. Oke, silakan Ibu Ani. Bagaimana Bu Ani? Saya lebih baik pinjam ke anggota koperasi PKK. Ya. Karena saya sebagai anggota PKK itu Ya. lebih aman. Oh iya, lebih aman. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Ani. Iya, ada lagi yang punya pendapat lain? Ya, Bu. Oh iya, silakan Ibu Tuti. Bagaimana pendapatnya? Saya mau pinjam ke koperasi biar cepat diberi pinjamannya. Oh iya, karena anggota koperasi ya, Bu Tuti, syaratnya harus, kalau koperasi itu syaratnya harus anggota koperasi. Iya, terima kasih ibu-ibu atas jawabannya. Aduh loyo ini, kita yel-yel dulu ya. Ya. Uang tidak cukup, Ya, diatur dong. Sip. Nah ibu-ibu, kita tidak pernah melarang ya untuk memenuhi kebutuhan yang teramat mendesak ketika ibu-ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, ya tidak ada pilihan lain selain pinjam ya Bu ya. Nah, hanya saja kesimpulan dari flip chart yang telah kita diskusikan ini, setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan ya Bu ya. Jika kita perlu meminjam, maka perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan pernah meminjam kepada rentenir karena itu sangat merugikan ya Bu ya. Rentenir itu tidak ada dalam pilihan lah, meskipun mereka dengan mudah bisa memberikan pinjaman, tapi itu tidak ada dalam pilihan. Saya tidak mau untuk di wilayah dampingan saya, kebetulan alhamdulillah tidak ada ya Bu ya. Tidak ada lagi seperti di daerah lain, di berita-berita di internet itu ada KKS yang ditahan oleh pihak ketiga, yaitu oleh rentenir. KKS itu dompet ibu tidak boleh dipegang oleh yang lain, harus KKS-nya dipegang sendiri. KKS-nya di mana Bu? Dipegang sendiri? Ya. Iya, dipegang sendiri di rumah ya Bu ya. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ketika ibu mau meminjam, bandingkan dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan pernah meminjam uang kepada rentenir. Siap Bu? Siap. Bisa dilaksanakan di rumah? Bisa. Luar biasa, ibu-ibu hebat ya. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit.
Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Barusan kan kita udah menyaksikan bersama ya film. Kira-kira ibu-ibu sudah paham tidak maksud dari film tersebut, dan maksud itu film itu tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Siapa yang bisa menangkap isi atau pesan dari film tersebut? Coba acungkan tangannya. Siapa? Saya Bu. Oh iya, silakan Bu Am. Bagaimana pendapatnya? Menurut saya kalau mau minjam uang itu harus dipertimbangkan dulu tentang bunganya, tentang pengembaliannya. Dan menurut saya lebih baik saya ikut arisan aja. Ya, menurut Bu Lili itu tadi ya. Menurut Bu Lili, Iya, ya. lebih baik ikut arisan. Ada lagi yang menambahkan kenapa Bu Lili kok ikut arisan ya? Siapa yang menambahkan? Barangkali? Karena ada Karena ada apa? Karena Pak Rusli-nya akan mendapatkan pekerjaan Iya. setelah 4 bulan kemudian. ya, jadi bisa pembayarannya bisa menyesuaikan ya, betul. Panen. Dan Bu Lili juga bisa membantu pembayarannya karena musim panen akan tiba, dia bisa bekerja, berburu kepada yang punya lahan untuk mendapatkan upah gitu ya, untuk memenuhi kewajibannya terhadap arisan tersebut. Baik, ada lagi yang menambahkan? Iya. Oke, Bu Siti Sophia, silakan bagaimana pendapatnya? Pentingnya menabung untuk mempersiapkan jaga-jaga masa Di masa yang akan datang. Bagus ya Bu ya. Jadi kita simpulkan bersama ya Bu ya. Maksud Bu Pia mungkin maksudnya seperti ini. Jadi selain cermat dalam memilih tempat peminjaman uang, juga alangkah lebih baiknya untuk berjaga-jaga akan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Alangkah lebih baiknya apabila ibu-ibu menabung gitu. Jadi ibu-ibu ketika ada masalah di masa yang akan datang, ibu-ibu nggak usah panik-panik lagi karena udah punya tabungan ya Bu ya. Ya. Nah, kita simpulkan bersama dari film yang sudah kita saksikan tadi, yaitu baik Ibu, kita simpulkan film yang telah kita saksikan tadi, yaitu pinjaman dengan rencana matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan ya Bu ya. Jadi harus direncanakan ketika akan meminjam itu dengan matang. Apakah perlu sih kita minjem gitu ya? Apakah itu memang suatu kebutuhan yang mendesak karena kita harus meminjam? Kalau bisa kita tunda saja sampai ibu-ibu punya uang. Nah, namun demikian akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Jadi tetap solusi terbaiknya Mas, satu, ibu-ibu harus rajin menabung untuk persiapan masa yang akan datang. Kita nggak tahu ke depannya kita seperti apa. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu nabung, dan kalaupun terpaksa harus meminjam, ibu-ibu harus merencanakannya dengan rencana yang matang dan dipertimbangkan kembali kemana harus meminjam, bunga pengembaliannya yang terendah, jumlah pengembaliannya juga yang terendah. Bisa dipahami Bu? Bisa. Peragaan dari saya modul 2, pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha, sesi 2, cermat meminjam dan menabung, langkah 3, poin 3 sampai 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.